Pajak sejatinya merupakan modal utama pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Bayangkan saja, tahun 2022 pendapatan negara melalui pajak mencapai 2.000 triliun rupiah. Artinya, kepatuhan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak turut berperan membangun negeri. Namun semangat dan kepatuhan masyarakat goyah seketika. Kasus penganiayaan dan gaya hidup mewah Mario Dandi selaku anak dari mantan Kepala Biro Umum Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun menjadi penyebabnya. Hiruk-pikuk kasus ini semakin meluas setelah kendaraan mewah Rubicon yang dimilikinya diketahui telat bayar pajak. Tak hayal jika hal ini berimbas pada kekecewaan publik terhadap jajaran Ditjen Pajak. Kecewa Pak saya, seharusnya bayar, tidak harus itu, harus bayar. Biarpun pegawai pajak tetap harus bayar pajak. Karena itu untuk pemerintahan juga, kita juga. Terbaru, Rafael Alun telah menjalani pemeriksaan KPK terkait kekayaannya yang mencapai 56 miliar rupiah. Lembaga anti rasuah itu juga mendalami kepemilikan Jeep Rubicon dan Harley Davidson. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pun ikut angkat bicara. Menurutnya, pengecekan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN perlu dilakukan untuk meredam spekulasi yang beredar di masyarakat. Hal itu dinilai dapat menjaga marwah Ditjen Pajak di mata masyarakat. Saya pikir apa yang kemudian tadi disampaikan itu kan kita mesti juga pilah-pilah. Tidak semua kemudian oknum pajak itu kemudian berperilaku seperti yang disangkakan, dan itu juga kita mesti kemudian cek juga, karena itu kan dilaporkan ke LHKPN ya. Kalau di LHKPN harusnya juga asal-usulnya terang benderang. Saya pikir tentunya sudah ada ketentuan bahwa pejabat itu harus melaporkan LHKPN. Mungkin bagi yang belum melaporkan di sana dan kelihatannya cukup banyak, yaitu kemudian harus juga melaporkan dan juga harus dicek benar apa sebab-sebab mereka tidak melaporkan begitu. Buntut dari kasus ini, Komisi 11 DPR RI akan memanggil Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Terlebih permasalahan ini ikut menyeret isu lain seperti pelanggaran pajak, gaya hidup mewah pejabat, hingga masalah gaji dan insentif. Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip taat pajak yang seharusnya dapat diteladani masyarakat dalam pribadi pejabat dan keluarganya. Nanti di saat masa sidang kita akan panggil DJP, kita udah berdiskusi melalui WA Group dengan teman-teman di Komisi 11 terkait Code of Conduct di lingkungan DJP. Karena ini sense of crisis-nya sama sekali tidak ada ya. Kemudian ya kalau lihat portfolio gaji insentif yang diterima dengan kehidupan keluarganya juga menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Nah, karena itu kita nanti akan undang, jadwalkan khusus Dirjen Pajak berkaitan dengan kinerja dan kasus yang terjadi terakhir ini. Kasus Rafael Alun ini menambah panjang deretan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat kasus pelanggaran hukum. Mulai dari kasus penganiayaan, korupsi, hingga suap. Belum usai kasus Rafael, publik kini menyoroti Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Pejabat eselon 3 itu disinyalir memiliki harta belasan miliar dan sejumlah kendaraan mewah yang diperlihatkan di akun media sosialnya. Bak sebuah kotak Pandora yang terbuka. Viralnya kasus penganiayaan anak Ditjen Pajak turut membuka berjuta pasang mata publik yang mencari fakta kelalaian pejabat kita. Kasus ini diharapkan menjadi momen Ditjen Pajak untuk meningkatkan kinerja dan mempermudah pelayanan publik sehingga semangat ketaatan pembayar pajak tetap terjaga. Meski kondisi ekonomi masyarakat tidak semuanya sejahtera. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.